diloncat ke sana ke sini, dirapkan semua masalah di bumi. Siapa yang menang? Aquaman melawan Monkey Prince? Ya, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita ulas sebentar nih apa yang terjadi di edisi yang sebelumnya. Setelah mereka dibawa oleh pasukan Atlantis, mereka dihadapkan oleh Aquaman. Ya, Raja Atlantis si Aquaman. Aquaman itu ternyata sebelumnya mendapatkan kabar si Monkey Prince itu dari si Batman. Dan dia pun bertanya nih kepada si Monkey Prince, ada apa sebenarnya dia datang ke Atlantis. Setelah dia menjelaskan, dia sebenarnya ingin mencari Black Manta, tiba-tiba ada seorang pasukan yang memberitahu si Aquaman ada fenomena aneh yang ada di kota Dragon Town, yang dimana memunculkan sebuah pilar raksasa. Pixie pun mengajak si Monkey Prince untuk pergi ke TKP, namun dicegah oleh si Aquaman. Meskipun Mera juga menggagalkan mereka, akhirnya mereka berdua berhasil keluar dari kerajaan Atlantis. Ketika mereka tiba di Dragon Town, Pixie pun menyuruh Marcus untuk meminta pilar itu agar dapat menyusut, ya mengecil untuk ke bentuk standarnya. Namun pilar itu malah menolaknya, dan kemudian muncul Aquaman yang datang bersamaan dengan Black Manta yang sedang menyerang mereka. Selama pertempuran Black Manta dengan Aquaman, Monkey Prince terganggu konsentrasinya dan dia pun memutuskan untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan si Aquaman pun mengira bahwasanya Monkey Prince telah menyelamatkan si Black Manta. Sementara itu, Trans King mendapatkan kabar bahwasanya Aquaman bertempur dengan Monkey Prince dan Raja Tanduk Perak Silverhorn King yang kelaparan kinya pahlawan, ya maksudnya itu adalah si Aquaman. Ya, tentu saja Aquaman adalah sasarannya. Bagaimana cerita ini akan terungkap selanjutnya? Inilah ulasan cerita video komik Monkey Prince edisi yang ke-8. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang keren ini. Yeah. Hai semua, kenalkan nama aku Jimmy Brainstorming. Jadi, aku berharap nih kepada teman-teman yang baru saja nemuin channel ini ataupun dari kemarin yang belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong berikan dukungan kalian dengan berlangganan ke channel ini. Hanya dengan menekan tombol subscribe-nya saja, tidak lebih dari itu. Dan terima kasih nih bagi yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Kali ini kita berada di komik Monkey Prince edisi yang ke-8 dengan judul Big Stick Energy Part 4 of 4. Ya, edisi terakhir dari arc cerita Big Stick Energy. Dirilis pada tanggal 1 November tahun 2022 dengan jumlah halaman sebanyak 23 lembar halaman, ditulis oleh Jin Luen Yang dan digambar oleh Bernard Cheng. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dimulai di Kingdom of Atlantis. Ya, tepatnya itu berada di perkotaan Dragon Town. Di saat itulah di mana Monkey Prince menyerang Aquaman dengan jurus pertempurannya. Tetapi si Aquaman memintanya untuk segera menyerah. Sedangkan naga-naga yang lainnya hanya menonton pertempuran kedua orang itu. Bagi mereka, siapakah yang akan dibantunya? Apakah Raja Atlantis atau Raja Kera yang dianggap oleh salah satu dari naga-naga tersebut? Meskipun ada di antara mereka yang meragukan bahwasanya Kera yang bertempur dengan si Aquaman itu bukanlah Kera sakti yang mereka kenal selama ini. Namun sayang sekali, trisulanya si Aquaman berhasil memotong lengan Monkey Prince. Dan di saat itulah Pixie kemudian berkata kepada muridnya bahwasanya dia harus berfokus kepada meditasinya saja agar dapat membuat tongkat Jingu Bang bisa dikendalikannya. Dan di saat pertempuran mereka ini terhenti, tiba-tiba saja nih ada banyaknya gerombolan The Trans yang dipimpin oleh Trans King yang datang menyerbu mereka. Terlihat juga nih putrinya Trans King, Celestria, juga ada di barisan ratusan pasukan The Trans di Dragon Town. Selanjutnya, baik Aquaman, Monkey Prince dan Pixie, mereka pun bersiap siaga untuk menyerang musuh bersama mereka. Aquaman pun memberitahu para warga naga Dragon Town untuk dapat menyelamatkan diri, sementara keempat naga itu berupaya untuk berubah agar dapat menyelamatkan kota mereka ini. Namun, salah satu di antara mereka masih pesimis. Dia meragukannya apakah kemampuan mereka itu masih bisa dilakukan, sementara ya kemampuannya itu sudah lama tidak mereka gunakan kembali. Sedangkan si Aquaman pun mencoba untuk melawan pasukan The Trans, sementara Celestria menyerang Monkey Prince dan berambisi untuk memakannya. Menurut si Monkey Prince, wanita ini tidak cukup jerah di saat pertempuran pertama mereka di daratan. Celestria pun menanggapinya. Meskipun pertempuran itu yang ada di daratan, ya wajar sajalah dia mengakui kekalahannya. Namun
namun di dalam lautan begini ya siapa tahu dia yakin dapat mengalahkan Monkey Prince. Celestria pun berubah bentuknya menjadi sosok The Trance yang menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan tajam. Ya samalah seperti yang sebelumnya. Di saat Putri Trance King itu melahap si Monkey Prince, tiba-tiba si Fu Fixie langsung menyerang si wanita monster itu. Dia pun meminta dengan tegas kepada Monkey Prince untuk kembali berkonsentrasi agar sekali lagi mencoba untuk dapat mengendalikan Jingu Bang. Karena dengan alasan seperti itulah satu-satunya cara bagi mereka dengan membutuhkan tongkat Jingu Bang agar dapat mengalahkan pasukan The Trance yang sedang membabi buta menyerang mereka. Akhirnya Marcus Sun pun duduk bertapa dan memerintahkan staf Jingu Bang untuk menuruti permintaannya. Dia pun menegaskan dia adalah putra Monkey King, Raja Kerasakti. Mendengar apa yang disampaikan Monkey Prince tersebut, Jingu Bang malah tertawa dan mengolok-olokkannya, mengatakan kepada si Monkey Prince dia tetap tidak mempercayainya. Tongkat itu pun bertanya, alasan apa nih yang membuatnya harus percaya kepada si Monkey Prince? Di saat itulah di mana pasukan The Trance akhirnya mengalahkan Aquaman, dan pada kesempatan itulah Trance King pun mencoba untuk memakan si Aquaman. Dia percaya dengan mengkonsumsi ki, ya esensi dari seorang pahlawan atau ruh jiwanya si Aquaman, akan dapat memberinya kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan keadaan yang tidak berdaya, si Aquaman pun langsung mengirimkan sinyal telepati untuk meminta bantuan. Ternyata sinyal itu ditujukan kepada beberapa warga naga yang membuat para warga Dragon Town tadi sebelumnya itu yang masih ragu-ragu untuk berubah untuk menjadi bentuk naga, sekarang akhirnya mereka berubah menjadi bentuk aslinya. Naga-naga itu pun akhirnya bergabung ke barisan si Aquaman, merasa bahwa Aquaman adalah raja mereka dan bersama-sama untuk menyerang The Trance. Menurutnya si Monkey Prince, dia pun akhirnya mempercayai ternyata keempat warga naga tadi memanglah seekor naga, dan mereka pun mengikuti si pemimpin mereka, si Aquaman, sang penguasa lautan. Nah, di saat itulah si Fu Fixie pun bertanya kepada Monkey Prince apakah dia sudah berhasil mengendalikan tongkat Jingu Bang. Sebelum dapat menjawabnya, tiba-tiba Celestria menyerangnya, membuat si Monkey Prince pun terpelanting. Ya, si Monkey Prince pun terselamatkan oleh salah satu naga. Dia bertanya kepada naga itu mengapa mereka mengikuti Aquaman padahal mereka jauh lebih kuat daripada Aquaman sendiri. Naga itu kemudian hanya menjawab bahwa selama ini Aquaman telah mempertaruhkan nyawanya untuk dapat menyelamatkan Atlantis, dan dengan apa yang dikorbankan si Aquaman telah mendapatkan kesetiaan semua para warga Atlantis termasuk kaum mereka yang ada di Dragon Town. Karena dengan mempertaruhkan nyawanya itulah membuat para warga naga untuk selalu setia mengikuti Aquaman. Nah, mendengar apa yang disampaikan naga tersebut, Monkey Prince pun kembali berfokus dengan meditasinya. Di hadapan tongkat yang berukuran raksasa itu, ya, si Monkey Prince memberitahu si Jingu Bang dengan kondisi yang seperti ini bahwa dia akan tetap melawan The Trance dan akan menyelamatkan Aquaman dengan atau tanpa si Jingu Bang sendiri. Setelah dia berkata demikian, Monkey Prince pun meninggalkan Jingu Bang. Kembali ke Celestria yang tiba-tiba datang menyerang si Fu Fixie, sementara si Aquaman menyerang pasukan The Trance yang lainnya. Dan di saat tengah pertempuran mereka ini tiba-tiba Silverhorn King merasuki Raja Trance King dan menyerang Aquaman. Dia sempat menguras ki atau jiwanya si Aquaman. Sebelum terkuras habis, tiba-tiba si Monkey Prince pun langsung menyerang Trance King yang kesurupan dengan Silverhorn King sekaligus untuk menyelamatkan Aquaman. Meskipun Pixie memperingatkannya bahwa tanpa tongkat Jingu Bang, Monkey Prince tidak akan bisa ada kesempatan untuk mengalahkan Silverhorn King. Dan itu ternyata tepat sekali apa yang disampaikan Pixie. Silverhorn King dengan mudah dapat mengalahkan Monkey Prince, dan di saat detik-detik Monkey Prince akan mengalami nasib yang berbahaya, akhirnya tongkat Jingu Bang menyusut ke ukuran normalnya dan terbang melesat ke tangannya si Monkey Prince. Akhirnya tongkat Jingu Bang pun menerima Monkey Prince sebagai pengguna terbarunya. Yang kemudian Monkey Prince pun menghantamkan pukulan tongkat Jingu Bang-nya ke arah tubuhnya si Trance King dengan sangat keras. Ya, pukulan itu membuat Trance King pun mengeluarkan Raja Tanduk Perak Silverhorn King dari tubuh yang merasukinya. Iblis itu pun takut dengan Monkey Prince, mengaku kalah dan terbang menjauh meninggalkan Monkey Prince dan yang lainnya. Kemudian Aquaman dan Celestria pun menunduk di hadapan Monkey Prince. Aquaman juga berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Sedangkan Celestria juga menunduk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan ayahnya. Selain Aquaman dan Celestria,
Para naga-naga itu pun juga tertunduk kepada Monkey Prince. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka. Tapi ya, tidak nih bagi Trance King. Dia sangat marah karena kehilangan kekuatan dari Silverhorn King dan mencoba sekali lagi untuk melawan Monkey Prince. Namun Celestia pun menghentikannya dan menegaskan kepada ayahnya, sebenarnya ayahnya itu harus berhutang nyawa kepada Pangeran Kera, ya si Monkey Prince. Dan jika ayahnya ingin menyakiti Kera itu, maka ayahnya itu harus melangkahi mayat putrinya sendiri. Ya, tentu saja Trance King tidak mau membunuh putrinya itu, yang kemudian dia pun memerintahkan pasukan Trance-nya untuk pergi dari tempat pertempuran ini. Nah, setelah kepergian orang-orang Trance, keadaan pun kembali tenang dan si naga yang tadi itu kepalanya tertimpa oleh tongkat Jingu Beng kembali pulih. Dia sempat mengatakan kepada rekan-rekan warga Dragon Town-nya bahwa apa yang dia sampaikan di edisi sebelumnya itu ternyata memang benar adanya. Kemudian di halaman selanjutnya nih, di Flame Planet, sebuah galaksi yang jauh dari bumi, terlihat ada Silverhorn King yang sekarang ini memiliki bentuk fisik menyerupai Aquaman dengan rambut panjang dan sisik-sisik yang ada di dadanya. Setelah melakukan perjalanan dari bumi menuju ke Flame Planet, nah di tempat itulah dia bertemu dengan tuan besarnya yang disebut King Firebull. King Firebull ini pun kemudian akhirnya menyatakan bahwa dia akhirnya telah memiliki dua orang jenderal perangnya, yaitu Silverhorn King dengan bentuk Aquaman dan Goldenhorn King dengan bentuk Batman, yang dimana kedua jenderal bersama King Firebull bersiap untuk melakukan misi besar mereka di cerita selanjutnya. Kera sakti menjadi pengawal mencari kitab suci. Kera sakti. Di halaman selanjutnya, Markusan menggunakan awan ajaibnya untuk menidurkan para petugas Departemen Kepolisian Amnesty Bay dan membebaskan kedua orang tua angkatnya yang berada di dalam sel tahanan. Tapi ini tidak dijelaskan pula bagaimana nasib si Black Manta. Apakah di penjara ataukah dia sempat melarikan diri ketika penangkapannya di edisi yang sebelumnya. Nah, setelah berhasil keluar dari penjara, kedua orang tua angkatnya si Markusan ini pun ya kembalilah ke rumah. Dan setibanya mereka di rumahnya, mereka menemukan putra mereka telah mengemasi barang-barang yang ada di dalam rumah, di mana si Markusan ini menyarankan kepada mereka agar mereka ya segera berpindah tempat dan kemudian memberitahu kedua orang tua angkatnya bahwa dia sangat ingin melihat gedung Daily Planet. Ya, tentu saja nih, kota selanjutnya yang akan disinggahi keluarga Sugar Shen ini adalah Metropolis, dan cerita ini pun berakhir. Menjadi pengawal mencari kitab suci. Kera sakti. Oke, arc cerita Big Stick Energy telah berakhir sampai di sini, dan arc selanjutnya akan mengantarkan kita pada event Lazarus Planet. Bagi yang penasaran dengan cerita ini, mari kita lanjutkan ceritanya. Namun ada serial yang lainnya yang harus ditelusuri terlebih dahulu, yaitu serial Batman vs Robin. Tulis komentar teman-teman mengenai tentang video cerita komik ini, share jika berkenan. Sekali lagi nih, bagi yang belum subscribe ya silahkan di subscribe lah agar aku semakin bersemangat pula ya kan untuk membuat video cerita komik-komik yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.